Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di podcast ini kita akan membahas materi tentang kebangkrutan, reorganisasi, dan likuidasi. Jangan lupa untuk mendengarkan ya. Teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa sih kita tuh harus mempelajari materi kebangkrutan, reorganisasi, dan likuidasi? Yaitu karena penting ya, membantu untuk memahami cara mengelola perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, baik untuk menyelamatkan perusahaan melalui reorganisasi atau menyelesaikan kewajiban melalui likuidasi. Pengetahuan ini juga memberikan perlindungan hukum dan membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, di sini saya akan membahas tentang kebangkrutan. Kebangkrutan adalah kondisi di mana sebuah perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan akibat manajemen yang tidak efektif, kondisi pasar yang berubah, atau krisis ekonomi. Financial distress merupakan tahap awal sebelum kebangkrutan, ditandai dengan kesulitan membayar gaji, penurunan kualitas pelayanan, dan kewajiban yang tertunda. Nah, di sini juga di bidang perbankan, Indira dan Dadang Mulyawan melakukan penelitian dengan pendekatan rasio CAMEL, yaitu Capital Asset Quality Management Earning Liquidity, untuk memprediksi resiko kebangkrutan bank. Muhammad Akhiaradnan dan E.H. Kurniasi 2000 melakukan penelitian terhadap perusahaan dan Bank Indonesia dengan menggunakan uji beda. RZ Abdul Aziz 2008 menggunakan multidiscriminal analisis untuk memprediksi kesulitan keuangan dan kefailitan bank, dan menemukan bahwa rasio CER dan book value equity to total liabilitas signifikan dalam kategori 3 tahun sebelum kefailitan. Di sini juga ada model Logit digunakan untuk menganalisis hubungan antara rasio keuangan dan kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Flat dan Flat 2002 menunjukkan bahwa profit margin ratio current liabilities to total asset dan net income to total asset growth merupakan variabel signifikan dalam memprediksi kebangkrutan. Topik selanjutnya, kita akan membahas mengenai reorganisasi. Kalian pasti pernah mendengarkan kata reorganisasi, tapi apa sih pengertiannya? Yuk kita bahas. Reorganisasi adalah upaya perusahaan untuk bertahan atau mengurangi skala usaha guna menghindari kesulitan keuangan dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Reorganisasi dilakukan dengan efisiensi biaya, terutama biaya tetap, yang disebut sebagai reorganisasi finansial. Jika efisiensi biaya tidak lagi memungkinkan, perusahaan beralih ke reorganisasi operasional seperti mengganti peralatan dengan yang lebih efisien, mengurangi tenaga kerja, dan memangkas biaya yang tidak perlu. Reorganisasi terjadi karena faktor-faktor yang dapat memicunya. Terdapat dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Untuk faktor internal disebabkan karena yang pertama sumber daya manusia, kurangnya pengalaman atau keterampilan karyawan mendorong perubahan yang struktural. Yang kedua, budaya organisasi. Penyesuaian diperlukan jika nilai dan norma dalam organisasi berubah. Yang ketiga, kinerja organisasi. Jika tidak sesuai harapan, reorganisasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas operasional. Nah, untuk faktor eksternalnya, yang pertama ada perubahan pasar. Persaingan dan perubahan perilaku pelanggan menuntut organisasi untuk beradaptasi. Yang kedua, ada kemajuan teknologi yang memaksa perubahan struktur dan proses agar lebih efisien. Yang ketiga, regulasi pemerintah. Peraturan baru dapat memengaruhi operasional organisasi dan mendorong reorganisasi. Dalam reorganisasi finansial sering dibarengi dengan upaya konsolidasi, yaitu membuat perusahaan jadi lebih ramping secara operasional. Reorganisasi dan konsolidasi dilakukan dengan cara yang pertama melakukan penghematan biaya, artinya pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting ditunda atau dibatalkan.
Yang kedua, menjual aktiva-aktiva yang tidak diperlukan. Yang ketiga, divisi yang tidak menguntungkan dihilangkan atau digabung. Yang keempat, menunda rencana ekspansi sampai dengan situasi dinilai lebih menguntungkan. Dan yang kelima, memanfaatkan kas yang ada dan tidak menambah hutang. Tantangan dalam reorganisasi seringkali kompleks dan membutuhkan perhatian khusus. Salah satu tantangan utamanya adalah penolakan dari karyawan, di mana mereka merasa tidak nyaman dengan perubahan yang dapat menciptakan ketidakpastian dan mengganggu operasional. Tantangan lainnya adalah ketidakjelasan tujuan reorganisasi yang dapat menyulitkan pengukuran keberhasilan dan membuat semua pihak sulit untuk bekerja menuju arah yang sama. Komunikasi yang tidak memadai juga sering menjadi masalah karena dapat menyebabkan kesalahpahaman di antara karyawan. Di sisi lain, kurangnya keterlibatan karyawan dalam proses perubahan membuat mereka merasa terasing sehingga menurunkan partisipasi dan penerimaan terhadap reorganisasi. Keterbatasan sumber daya seperti anggaran atau teknologi juga sering kali menjadi kendala besar dalam melaksanakan reorganisasi secara efektif. Nah, untuk mengatasi tantangan ini diperlukan strategi manajemen perubahan yang matang, termasuk komunikasi yang jelas, keterlibatan aktif karyawan, serta dukungan penuh dari kepemimpinan agar proses reorganisasi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah likuidasi. Menurut Yunus, likuidasi adalah suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya itu dibubarkan semua. Menurut Po Adi, likuidasi perusahaan dalam bahasa Inggris adalah winding up atau liquidation. Yang dimaksud likuidasi perusahaan ini adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup, atau menghentikan semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membereskannya serta membagikan aktiva tersebut pada pihak kreditur dan pemegang saham. Kemudian, menurut Simon, likuidasi adalah proses merealisasikan aktiva non-kas menjadi uang kas, menyelesaikannya dengan para kreditur, dan pembagian sisa aktiva kepada kelompok-kelompok pemilikan. Jadi, kesimpulannya adalah likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham. Likuidasi ini juga dapat terjadi jika perusahaan itu mengalami beberapa masalah, di antaranya adalah masalah finansial, di mana kondisi seperti penurunan pendapat, biaya operasional yang tinggi, atau utang yang tidak terbayar dapat memicu kesulitan keuangan yang serius bagi perusahaan. Jika masalah tersebut tidak diatasi, perusahaan mungkin terpaksa harus melikuidasi asetnya agar bisa melunasi hutangnya. Kemudian, kebangkrutan. Nah, kebangkrutan ini seringkali menjadi pemicu utama proses likuidasi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah penggabungan atau akuisisi, di mana proses likuidasi aset juga dapat terjadi saat sebuah perusahaan ini mengalami akuisisi atau merger. Dalam situasi ini, perusahaan menjual aset-asetnya untuk memperlancar proses penggabungan dengan perusahaan lain. Hal ini seringkali menjadi salah satu bagian dari proses integrasi atau restrukturisasi bisnis. Kemudian yang keempat adalah perselisihan internal. Konflik antara pemilik perusahaan, manajemen, atau pemegang saham juga dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam sebuah perusahaan. Akibatnya, perusahaan ini mungkin memilih untuk likuidasi bisnisnya sebagai solusi terakhir. Kemudian yang terakhir adalah izin usaha yang tidak diperpanjang. Jadi saat beroperasi, sebuah perusahaan itu harus memiliki izin usaha yang sah dari otoritas yang berwenang. Izin tersebut biasanya memiliki masa berlaku tertentu yang perlu diperpanjang sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Likuidasi juga terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada likuidasi wajib. Likuidasi wajib ini dilakukan saat pembubaran sebuah perseroan yang mana pembubaran ini bukan untuk peleburan dan penggabungan perseroan. Dengan ini, perseroan yang telah dibubarkan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan atas proses tersebut. Likuidasi wajib bisa dilakukan jika pihak-pihak yang memiliki hak atas perusahaan melakukan petisi pembubaran perusahaan ke pengadilan. Dengan adanya petisi tersebut, maka proses likuidasi wajib bisa dilakukan. Pihak-pihak yang bisa mengajukannya itu adalah perusahaan itu sendiri, kreditor, pemegang saham, sekretaris negara atau yang setara, dan juga penerima resmi. Kemudian ada likuidasi sukarela. Nah, likuidasi sukarela ini berbeda dengan wajib.
Likuidasi sukarela ini dilakukan secara sukarela dan setiap pihak sepakat untuk melakukannya. Paling tidak sebesar 75% dari pemegang saham, perusahaan harus menyetujui agar proses likuidasi sukarela bisa dilakukan dengan lancar. Keputusan ini juga harus disetujui oleh Dewan Perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah likuidasi sementara. Nah, likuidasi sementara ini adalah aktivitas yang dilakukan saat perusahaan sedang dalam kondisi melakukan pelanggaran-pelanggaran dan aset milik perusahaan itu terancam. Likuidasi sementara adalah pilihan yang diambil sampai waktu yang ditentukan untuk perusahaan kembali lagi. Likuidator sementara akan ditunjuk untuk mempertahankan status quo sampai menunggu keputusan dari sidang petisi. Dan tugas dari likuidator sementara adalah mempertahankan aset perusahaan agar tetap aman hingga keputusan diambil. Likuidator sementara ini dilarang mendistribusikan aset perusahaan kepada kreditor. Kemudian, menurut Yunus, proses pembubaran usaha itu meliputi 2 tahap, yaitu proses mengubah harta kekayaan yang ada menjadi uang tunai, yang disebut proses realisasi. Kemudian setelah itu ada proses pembayaran kembali hutang-hutang kepada para kreditur dan pembayaran kembali sisa modal kepada para anggota yang disebut likuidasi. Nah, sedangkan ada beberapa risiko utama yang terkait dengan proses likuidasi. Yang pertama itu adalah kerugian finansial. Itu bisa bagi pemegang saham, karyawan, kreditur, dan pihak lainnya tergantung pada nilai likuidasi aset perusahaannya. Kemudian, ketidakpastian pekerjaan. Bagi karyawan, likuidasi bisa berarti kehilangan pekerjaan atau ketidakpastian pekerjaan di masa depan jika perusahaan itu tidak mampu diambil alih oleh pihak lain. Kemudian penurunan nilai aset perusahaan juga yang dijual dalam proses likuidasi itu mungkin tidak mendapatkan nilai yang diharapkan, terutama jika likuidasi terjadi dalam keadaan darurat atau tekanan waktu. Kemudian yang keempat itu ada kehilangan reputasi perusahaan. Yang kelima, kewajiban hukum. Jadi proses likuidasi itu memerlukan pemenuhan kewajiban hukum seperti pembayaran hutang kepada kreditur. Jika tidak dilakukan dengan benar, ini bisa menghasilkan sengketa hukum dan biaya tambahan. Kemudian yang keenam adalah kerugian pada kreditur. Dan yang terakhir ada dampak terhadap pasar. Jika likuidasi perusahaan besar atau signifikan dapat memiliki dampak negatif pada pasar keuangan dan ekonomi secara keseluruhan, terutama jika perusahaan tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan pihak lain atau jika likuidasi tersebut menimbulkan kekhawatiran sistematis. Nah, untuk lebih memahami materi mengenai kebangkrutan, reorganisasi, dan likuidasi, di sini ada contoh studi kasus yang dialami oleh PT Sierat Produce Tbk, yang dimana perusahaan ini bergerak di bidang agribisnis, khususnya peternakan dan produksi pangan ternak. Yang dimana pada tahun 2009, perusahaan ini menghadapi masalah keuangan serius yang ditandai dengan akumulasi defisit sebesar 1,2 triliun rupiah. Defisit ini mengindikasikan bahwa total kewajiban perusahaan melebihi total asetnya, yang dapat mengancam kelangsungan usaha dan mempengaruhi kepercayaan investor serta kreditur. Nah, untuk mengatasi krisis keuangan ini, manajemen PT Sierat Produce Tbk memutuskan untuk melakukan kuasi reorganisasi pada tahun 2009. Kuasi reorganisasi adalah proses akuntansi yang memungkinkan perusahaan mengeliminasi defisit tanpa melalui likuidasi atau restrukturisasi hukum formal. Langkah ini dilakukan dengan menilai kembali aset dan liabilitas perusahaan ke nilai wajar, kemudian mengeliminasi defisit dengan mengurangi nilai ekuitas. Tujuan utama dari kuasi reorganisasi ini adalah untuk menyajikan neraca yang lebih sehat, sehingga perusahaan dapat menarik kembali minat investor dan kreditur. Proses kuasi reorganisasi PT Sierat Produce Tbk melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu perusahaan melakukan revaluasi terhadap seluruh aset dan liabilitasnya untuk mencerminkan nilai wajar saat itu. Lalu perusahaan mengurangi modal disetor untuk mengeliminasi defisit yang ada. Dan terakhir, perusahaan menyajikan kembali laporan keuangannya dengan posisi keuangan yang lebih sehat. Nah, langkah-langkah tersebut dilakukan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 51 tentang akuntansi kuasi reorganisasi. Dengan melakukan kuasi reorganisasi, PT Sierat Produce Tbk berhasil menghapus defisit yang membebani neraca perusahaan tanpa harus melalui proses likuidasi atau restrukturisasi hukum yang kompleks. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melanjutkan operasionalnya dengan struktur keuangan yang lebih solid dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.
Nah, studi kasus tadi menunjukkan bagaimana PT Sierat Plus Tbk berhasil mengatasi potensi kebangkrutan melalui proses reorganisasi internal tanpa harus melikuidasi asetnya, sehingga operasional perusahaan dapat terus berjalan dan kepercayaan pemangku kepentingan dapat dipulihkan. Jadi kebangkrutan itu terjadi ketika sebuah perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor loh, seperti kesalahan dalam manajemen keuangan, daya saing yang rendah, perubahan kondisi ekonomi, ataupun faktor eksternal lainnya. Dampaknya pun tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tapi juga oleh karyawan, investor, pemasok, dan perekonomian secara keseluruhan. Tapi jangan khawatir, ada 2 langkah utama yang bisa diambil saat menghadapi kebangkrutan, yaitu reorganisasi dan likuidasi. Nah, reorganisasi ini adalah suatu upaya untuk merestrukturisasi perusahaan agar dapat kembali beroperasi secara normal. Misalnya, dengan mengatur ulang utang, mengganti manajemen, ataupun menyesuaikan strategi bisnis. Sedangkan likuidasi adalah proses pembubaran perusahaan dengan menjual seluruh asetnya untuk melunasi utang. Jika setelah utang lunas masih ada aset yang tersisa, maka aset tersebutlah yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Nah, daripada menunggu sampai titik kebangkrutan, ada baiknya perusahaan melakukan langkah pencegahan. Misalnya dengan mengelola keuangan dengan baik, mendiversifikasi pendapatan, berinovasi dalam produk atau layanan, serta beradaptasi dengan perubahan pasar. Pemahaman terhadap regulasi kebangkrutan juga penting agar perusahaan bisa mengambil langkah yang tepat. Dengan strategi yang matang, baik melalui reorganisasi maupun likuidasi yang terencana dengan baik, dampak negatif kebangkrutan bisa diminimalisir. Hasilnya, perusahaan bisa lebih stabil, karyawan bisa lebih terjamin, dan para pemangku kepentingan tetap bisa merasa aman. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang kebangkrutan dan cara menghadapinya. Semoga bermanfaat, terutama bagi kamu yang tertarik di dunia bisnis dan keuangan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar.